Tiga pengumuman penting bagi pensiunan. Siap-siap pensiunan mulai 1 Juli 2025. Ada tiga pengumuman yang akan membawa dampak besar bagi pensiunan yang akan mulai 1 Juli 2025 dari beberapa pengumuman yang kita sampaikan. Mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan pencairan gaji Juli 2025. Bapak Ibu, tinggal 6 hari lagi menjelang pencairan gaji bagi pensiunan, yang mana ini tentu menjadi kabar gembira bagi kita. Setelah kemarin kita cair gaji Juni beserta gaji ke-13, sekarang Bapak Ibu akan kembali mendapatkan pencairan gaji di bulan Juli 2025. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi dan enrollment karena kita tahu bahwa autentikasi merupakan syarat penting agar Bapak Ibu bisa mendapatkan gaji di bulan Juli 2025. Nah, bagaimana jika autentikasi ini belum dilakukan? Tentu gaji Bapak Ibu akan dihentikan sementara untuk pembayarannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lupa autentikasi dan gajinya dihentikan sementara. Kemudian, informasi ketiga terkait dengan kenaikan gaji. Hingga saat ini belum ada aturan kenaikan gaji di tahun 2025, baik itu bagi PNS maupun pensiunan. Berdasarkan data yang kita himpun, berdasar tanggal 23 Juni, ini masih belum dapat informasi terkait dengan kenaikan gaji ini. Belum ada peraturan pemerintah yang menginformasikan bahwa ada kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan per 1 Juli 2025. Itu artinya gaji di bulan Juli akan masih sama seperti gaji bulan-bulan sebelumnya. Kemudian, ada tunjangan tambahan yang akan cair bersamaan dengan gaji pokok tersebut, yang mana tiga tunjangan tambahan itu ada tunjangan suami istri, tunjangan pangan, dan tunjangan anak. Nah, ketiga tunjangan itu digabung menjadi satu dengan gaji pokok, itulah yang nanti Bapak Ibu dapatkan di rekening masing-masing. Ada golongan pensiunan PNS yang mana gajinya itu bisa tembus di atas 5 juta, yaitu golongan 4E. Yang mana untuk gaji pokoknya saja itu sudah 4,9 juta rupiah. Sehingga apabila ditambahkan dengan beberapa tunjangan lainnya, maka golongan 4E akan mendapatkan gaji pensiun di bulan Juli 2025 tembus di atas 5 juta rupiah. Gaji akan cair tanggal 1 Juli 2025. Berhubung karena 1 Juli ini bukan tanggal merah, tetapi sehingga gaji pun akan cair di tanggal 1 Juli. Kalaupun tanggal merah, gaji pun tetap akan cair di 1 Juli. Nah, itulah spesialnya pensiunan. Walaupun tanggal 1 itu merah atau tidak merah, tetap akan cair 1 Juli 2000. Tingkat tetap akan cair pada tanggal 1 maksudnya. Oke, kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan mulai 1 Juli 2025 ini ada dua bank yang tidak melayani bayar pensiun lagi. Nah, lantas bank mana saja yang tidak melayani pembayaran pensiun mulai 1 Juli 2025? Yang pertama adalah BTPN dan kedua BWS. Bagi peserta yang terdaftar di Bank BTPN dan BWS tentu sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa mulai bulan depan yaitu 1 Juli, BTPN dan BWS tidak melayani lagi pembayaran gaji pensiun. Jadi pesertanya akan dipindahkan ke kantor pos. Ini adalah kebijakan dari Taspen yang mana akan ada perpindahan otomatis tanpa perlu meminta persetujuan dari peserta Taspen. Jadi, tanpa perlu persetujuan dari Bapak Ibu, PT Taspen akan memindahkan secara otomatis bagi peserta yang terdaftar di BTPN dan BWS. Kemudian bagaimana dengan bank lain? Bank lain tidak terdampak terhadap perubahan ini. Jadi hanya dua bank saja yang melayani pembayaran pensiun, yang tidak melayani pembayaran pensiun mulai 1 Juli, Bank BTPN dan BWS. Dan bagaimana dengan hutang? Apabila Bapak Ibu masih ada hutang di Bank BTPN dan BWS, yaitu silakan dikomunikasikan dengan pihak bank tersebut ya. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa apabila ada hutang di Bank BTPN dan BWS, maka tidak dipindahkan ke kantor pos. Jadi yang katanya yang dipindahkan itu hanya yang tidak punya hutang saja. Jadi yang tidak punya hutang dipindahkan.
Tetapi yang masih ada hutang itu masih tetap di Bank BTPN dan BWS. Informasinya sih seperti itu. Tetapi hingga saat ini kami masih belum dapat informasi jelasnya seperti apa ya. Yang jelas memang ada perpindahan dari Bank BTPN ke kantor pos, begitu juga dengan Bank BWS ke kantor pos. Bagi Bapak Ibu yang ada informasi terkait dengan hutang itu silakan diberikan komentar di video ini ya. Apakah yang punya hutang masih tetap di BTPN dan BWS atau semuanya pindah ke kantor pos? Oke, kita lanjut. Nah, adapun kebijakan ini, kata Taspen adalah untuk mengantisipasi penipuan. Karena kemarin-kemarin itu kan memang banyak beredar penipuan yang mengatasnamakan Taspen, hingga duit-duit yang ada di M-Banking, Bapak Ibu, nah itu ada yang melayang hingga ratusan juta rupiah. Nah, itulah pentingnya kita itu jangan sampai apa namanya, gara-gara punya M-Banking memudahkan malah itu menjadi bencana gitu ya. Jadi kita harus waspada. Semakin mudah transaksi, semakin semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya. Jadi untuk ke depan jangan sembarang menginstal aplikasi, jangan sembarang memberikan data pribadi. Nah, kita lanjut di informasi selanjutnya terkait dengan pesangon pensiun di Juli. Nah, apakah pesangon pensiun ini akan mulai diberlakukan di 1 Juli 2025? Karena hingga saat ini masih banyak yang bertanya-tanya, apakah reformasi tersebut juga mencakup pensiunan yang sudah purna bakti? Kemudian, pertanyaan kedua, benarkah skema pensiun akan berubah menjadi sistem pesangon mulai tahun 2025. Tentu beragam pendapat bermunculan, termasuk narasi yang menyebut pensiunan akan menerima pesangon miliaran rupiah. Pesangon miliaran rupiah ini semenjak zaman Menpan RB Cahyokumolo pada waktu itu ya, yang mengatakan bahwa pensiunan bisa mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, memang dijelaskan bahwa pemerintah sedang merencanakan reformasi program pensiun. Alasannya antara lain karena sistem yang selama ini berlaku dinilai sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan fiskal masa depan, serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Nah, namun yang perlu dicermati adalah siapa yang menjadi target utama reformasi ini. Nah, pemerintah membagi reformasi skema pensiun ke dalam 2 kategori besar. Lantas siapa saja 2 kategori besar yang akan mendapatkan reformasi skema pensiun ini? Nah, kita akan lihat pemerintah membagi reformasi skema pensiun ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama adalah perubahan skema program untuk ASN existing, yaitu PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Kemudian yang kedua, pengembangan program baru untuk ASN baru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Artinya, tidak ada satupun keterangan dalam dokumen ini yang menyebut bahwa reformasi ini akan berlaku surut bagi pensiunan yang sudah purna tugas. Dengan kata lain, pensiunan PNS yang saat ini sudah menerima pensiun bulanan tidak termasuk dalam target reformasi skema baru ini. Bahkan lembaga keuangan resmi negara ya, kalau kita lihat Badan Keuangan Lembaga Resmi Negara ini tentu Taspen ya. Bagaimana tanggapan Taspen? Mereka menegaskan bahwa belum ada kebijakan atau informasi resmi dari pemerintah terkait dengan perubahan bentuk pembayaran pensiun dari sistem bulanan menjadi pesangon untuk pensiunan yang telah purna bakti. Ini artinya hingga saat ini sampai bulan Juli juga belum tentu apakah di Juli ini akan diberlakukan pesangon. Berdasarkan data hingga saat ini masih belum ada informasinya. Jadi 1 Juli dipastikan para pensiunan masih menerima pensiun bulanan seperti biasanya. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.